Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Revina, NPM 18181070085, kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu narasumber mengenai masalah penggunaan gadget atau HP yang berlebihan pada anak. Di sini saya akan bertindak sebagai konselor yang akan mengatasi atau menangani masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber, yaitu anggota keluarga yang akan saya wawancarai mengenai kecanduan handphone atau gadget yang berlebihan terhadap anak. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Lisa Safitri, saya kakak dari Muhammad Zafar As'ad yang berusia 6 tahun. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan anak mulai aktif dalam bermain gadget? Ya, menurut saya sejak terjadinya pandemi sih, anak itu sudah mulai aktif menggunakan gadget. Nah, berapa lama anak dalam bermain gadget sehari? Kalau si Jafar ya, dia itu menggunakan gadget selama hampir 2-3 jam. Kira-kira apa penyebab anak itu mulai aktif dalam bermain gadget? Ya, penyebabnya yang pertama faktor lingkungan, yang kedua dengan teman-temannya, kan mereka sering bermain gadget karena mereka jenuh di masa pandemi pada saat ini. Oh, jadi apakah di lingkungan anak juga banyak anak yang bermain HP atau gadget? Iya, banyak sekali karena mereka sangat jenuh dan murung kalau mereka tidak bermain gadget. Nah, apakah ada perubahan sikap atau sifat yang terjadi pada anak ketika anak sudah mulai mengenal gadget? Ya, ada, terutama mereka kalau tidak bermain gadget atau handphone, mereka seringkali merenung atau melamun seperti itu. Kalau mereka menggunakan gadget dan sering bermain gadget, mereka merasa sangat senang atau terhibur. Nah, sejauh ini menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan anak dalam menggunakan gadget? Ya, kelebihannya mereka agak sedikit merasa senang karena tidak jenuh ya. Kalau kekurangannya mereka sangat ya, anak itu kekurangannya mereka kurang komunikasi dengan keluarga, dengan teman mereka karena mereka sering bermain handphone. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lisa selaku kakak dari Muhammad Zafar As'ad. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan dari wawancara tersebut, yang pertama ada, sejak kapan anak menggunakan gadget, yaitu pada saat musim pandemi corona yang mengakibatkan anak untuk di rumah saja. Nah, yang kedua, berapa lama anak menggunakan gadget? Maksimal 2-3 jam per hari. Yang ketiga, apa faktor utama yang menyebabkan anak untuk bermain gadget? Yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan. Gadget, jawabannya ya, karena anak sering bermain bersama-sama untuk bermain gadget. Ada perubahan sifat maupun sikap yang terjadi pada anak setelah anak menggunakan gadget atau mengenal gadget. Yang pertama, sikapnya pasti anak agak cuek dan lebih mudah murung. Nah, sikapnya kurang komunikasi dan kurang interaksi sosial terhadap lingkungan sekitar, terutama kepada orang tua, karena anak terlalu fokus untuk bermain gadget. Dan keterlambatan dalam berbicara, karena bermain gadget ini merupakan permainan yang pasif, yang hanya anak duduk diam bermain gadget, tidak ada aktivitas atau gerakan lainnya. Nah, untuk sejauh ini, kelebihan bermain gadget adalah sebagai sarana yang menyenangkan bagi anak. Kekurangannya banyak sekali. Yang pertama, lambatnya tumbuh kembang anak, misalnya keterlambatan anak dalam berbicara, keterlambatan
keterlambatan anak untuk bergerak aktif karena gadget ini membuat anak menjadi pasif dan tidak banyak bergerak, kurangnya komunikasi. Jadi, di sini saya akan memberikan 5 tips dalam mencegah atau mengatasi anak yang kecanduan dalam menggunakan gadget yang berlebihan. Yang pertama, jadi contoh yang baik, terutama untuk orang tua dan keluarga sekitar. Jangan ketika kita melarang anak untuk bermain gadget, sedangkan kita bermain gadget setiap hari. Itu sama saja memberikan contoh yang kurang baik kepada anak. Yang kedua adalah batasi dan awasi penggunaan gadget. Jangan kita sebagai orang tua memberikan gadget kepada anak tanpa mengawasi dia menggunakan gadget. Buat aktivitas yang menyenangkan. Nah, misalnya orang tua juga bermain bersama anak. Bermain dengan permainan yang aktif yang bisa membuat anak senang. 4. Tetapkan wilayah atau lingkungan bebas gadget di rumah, misalkan di ruang makan, di ruang nonton TV. Di situ dibuat peraturan dilarang menggunakan gadget. Nah, peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Tips yang terakhir adalah beritahu anak bahwa bahayanya menggunakan gadget terlalu lama. Misalnya yang pertama dapat merusak mata dan lain-lain. Terima kasih dan semoga bermanfaat.